haram itu daging babi. Coba Kak Raska, Kak Ryan bisa menyebutkan yang lain nggak? Contoh makanan atau minuman yang haram. Apa ya? Apa? Deng 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 deng. Bangkai binatang. Iya. Apa? Bangkai binatang. Bangkai binatang, Masya Allah, mumtaz, pintar ya. Bangkai itu juga tidak boleh dimakan. Karena itu najis, kotor, apalagi gitu ya. Kemudian banyak penyakit di situ kalau bangkai itu, ya Allah ya. Nanti Ustadz terangkan atau kita sama-sama belajar tentang yang halal dan yang haram. Oke ya, siap-siap semuanya pakai sabuk pengamannya masing-masing. Kita kayak naik mobil, kita akan bepergian ya. Jadi pakai sabuk pengamannya masing-masing. Kita akan belajar sama-sama pada sore hari ini. Oke, insya Allah suara Ustadz jelas ya, semuanya bisa dengar suara Ustadz ya. Jelas. Oke, pintar. Kak Maryam, suara Ustadz jelas? Oke, Kak Laras juga bisa dengar suara Ustadz dengan baik ya? Oke, siap. Yuk, kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, anak salih dan salihah itu selalu mulai segala sesuatu dengan berdoa. Maka kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini dengan berdoa. Oke, masih Ustadz pimpin, nggak apa-apa hari ini Ustadz pimpin. Nanti di pertemuan berikutnya siapa yang akan memimpin doa dan yang memimpin doa bagus. Oke. Oh, sudah ada Kak Nadim di sana. Assalamualaikum Kak Nadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter Kak Nadim. Oh, pecinya mirip sama kayak Ustadz nih Kak Nadim nih. Keren, bagus, ganteng. Oke. Semuanya nyalakan speakernya ya. Habis. Gimana? Oh, iya. Oke, terima kasih semuanya sudah siap ya. Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Pintar, sip. Oke, semuanya buka speakernya. Semuanya buka speakernya. Kita akan berdoa bareng-bareng di awal pertemuan ini supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap semuanya? Ista'iddu. Labbaik. Yang kompak. Sekali lagi, ista'iddu. Labbaik. Kita berdoa ya. Yuk. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sahla illa altahu wa anta taj'alul hazna idza syi'ta
Amin. Oke, pintar. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, sekarang Ustadz minta tolong lagi untuk matikan semua speakernya. Ya, matikan semua speakernya ya. Lumba-lumba segitu. Oke, pintar. Insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan adik-adik soleh dan soleha semuanya kabar baik. Ya, sebagaimana tadi Ustadz sebutkan, insya Allah kok pagi sih, sore ya. Sore hari ini insya Allah kita akan belajar sama-sama tentang hadis arba'in yang nomor 6. Oke, nomor berapa? Nomor 6 ya. Kita sudah belajar hadis yang pertama tentang pentingnya niat. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang panjang yang menceritakan ada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian hadis yang nomor 3 yang menceritakan tentang apa? Hayo. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin, rukun Islam ya. Yang keempat hadisnya tentang proses penciptaan manusia. Ustadz sudah cerita panjang lebar bagaimana kita ini dulunya berada di perut ibu kita masing-masing. Kemudian yang terakhir kemarin hadis yang kelima, yaitu kita harus menurut sama Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini, sore hari ini, insya Allah kita masuk di hadis yang nomor 6. Judulnya adalah halal dan haram. Oke ya, Ustadz akan coba share screen-nya. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat? Kalau sudah terlihat bilang ya. Ya Ustadz. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Emang ada gambar apa di situ coba? Belum terlihat Ustadz. Belum terlihat? Siapa yang belum terlihat nih? Saya sudah. Oh, ada yang sudah. Kak Maryam belum ya? Tunggu ya Kak Maryam ya. Iya. Jadi di situ ada gambar apa? Siapa yang sudah bisa lihat ada gambar apa? Ayo. Kak Arum. Jeruk. Gambar jeruk ya? Iya, ada berapa jeruknya itu? Oke, ada gambar jeruk di situ. Judulnya di sebelah kanan. Kak Maryam belum lihat? Halal dan haram. Oke, mengaji hadis arba'in yang ke-6. Coba Ustadz stop dulu, nanti Ustadz. Oke, ini Ustadz tutup ya. Semuanya tidak bisa melihat. Ustadz share sekali lagi. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah bisa lihat nih. Sudah bisa? Sudah. Oke, Kak Maryam sudah ya? Oh, belum juga Kak Maryam. Baik, sabar ya Kak Maryam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mulai. Judul kajian pengajian kita pada sore hari ini adalah halal dan haram. Oke ya. Nah, ini adalah bunyi teks hadisnya. Hadisnya itu berbunyi begini, adik-adik saleh dan saleh semuanya. Ustadz bacakan dulu ya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu
Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, siapa yang mau membaca artinya? Kak Maryam sudah terlihat belum? Oh, sudah belum terlihat bagaimana mau membaca artinya. Oke, Ustaz bacakan dulu ya artinya. Dari sahabat mulia Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, ya, dan yang haram itu juga sudah jelas. Tetapi di antara keduanya itu ada hal-hal yang masih samar-samar. Itulah disebut sebagai syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, barang siapa yang menghindari diri dari syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang melakukan perkara yang syubhat, maka bisa jadi nanti ia akan terjatuh pada hal-hal yang diharamkan Allah. Ustadz singkat ya, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Di dalam tubuh kita masing-masing itu ada segumpal daging yang kalau daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik pula. Tetapi kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita pun juga akan ikut rusak atau tidak sehat. Nah, segumpal daging itu adalah hati atau juga jantung. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adik-adik yang saleh dan salihah, Ustadz kasih tanda merah di situ ya. Hadis ini diceritakan oleh sahabat mulia, siapa namanya? An-Nu'man bin Bashir. Semuanya bisa lihat ya tulisan di depan ya. Coba Ustadz mau Kak Nazim, coba siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, namanya siapa? Ini sudah Ustadz kasih tanda merah. An-Nu'man bin Iya, ini namanya siapa? An-Nu'man bin Bashir. Mumtaz. Ini ada satu sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir. Ya, mudah-mudahan Kak Maryam sudah bisa lihat PowerPoint-nya ya. Oh, belum juga Kak Maryam. Masya Allah, baik. Coba Kak Maryam ya. Kak Maryam lagi sama Bunda nggak? Lagi sama Bunda nggak? Atau sendirian aja? Sendirian ya? Iya, atau Kak Maryam bisa keluar dulu dari Zoom, nanti masuk lagi supaya bisa melihat PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, semuanya bisa lihat ya selain Kak Maryam ya. Kak Arum bisa lihat tulisannya? Oke, pinter. Kak Zafran juga bisa lihat tulisannya? Oke, pinter. Nah, kali ini ada sahabat mulia namanya An-Nu'man bin Bashir yang menceritakan hadis ini. Ya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Yang halal itu ini dan itu, misalnya. Yang haram itu ini dan itu, misalnya. Semuanya sudah jelas tuh, ya. Nah, lalu yang berada di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada yang masih samar-samar. Ini tidak banyak, cuma sedikit saja. Tapi masih samar-samar. Maksud samar-samar itu bagaimana Ustadz? Samar-samar itu nggak jelas nih. Ini apakah halal atau haram ya? Ini apakah halal atau haram? Wah, nggak jelas. Jadi masih samar-samar. Ini boleh dimakan nggak ya? Boleh diminum nggak ya? Apakah halal terus boleh kita makan? Ataukah haram, nggak boleh kita makan. Nah, nggak jelas nih. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu semuanya. Oke? Baik. Nah, siapa sih para sahabat itu? Nah, setiap mulai pelajaran, kan kita selalu berkenalan dengan para sahabat. Betul atau betul? Betul ya?
Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik solih dan soleha. Ustadz, sebenarnya para sahabat Nabi itu siapa sih? Bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai sahabat Nabi itu gimana caranya? Apakah daftar? Saya mau daftar dong jadi sahabatnya Nabi gitu ya. Terus kalau daftar, daftarnya di mana ya? Atau beli tiket ya. Saya mau beli tiket jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata bukan seperti itu. Ya, seseorang itu disebut sebagai sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu syaratnya ada 3. Syaratnya ada berapa? 3. Angkat tangan semuanya. 3. Oke ya. Sudah ada gambarnya itu di Ustadz sudah bikin ada lingkaran-lingkarannya ya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah seseorang itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini syarat pertama nih, yaitu dia harus ketemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Pertanyaannya Ustadz, siapa yang bisa jawab, buka speakernya ya. Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya Nabi itu ketemu nggak dengan Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, Kak Arum angguk-angguk itu, benar ketemu, iya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Umar bin Khattab itu bertemu nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Bertemu juga, pinter. Maka dia itu termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, sekarang sekarang ini kita bertemu nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak, ya. Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Oke, jadi kita nggak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung nih hari ini, begitu ya. Jadi kita sudah tidak bisa disebut sebagai sahabat. Kita nih hari ini itu disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan termasuk sahabat, tetapi umat. Itu ya. Nah, itu syarat yang pertama. Dia harus bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ustadz, apakah cukup bertemu dengan Nabi kemudian dia bisa disebut sahabat? Jawabannya tidak. Dia juga harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di lingkaran yang kedua ya, syarat yang kedua. Oke, ini Ustadz kasih angkanya ya. Ustadz kasih angkanya, ini nomor 1. Oke, yang ini nomor 2. Nah, dan yang ini nomor 3. Oke, nomor 1 tadi apa? Bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang itu setelah bertemu dengan Nabi, dia beriman, dia masuk Islam, dia percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Ustadz tanya nih, Utsman bin Affan itu termasuk sahabat Nabi. Dia beriman kepada Nabi nggak? Iya. Beriman. Betul, dia beriman. Dia masuk Islam. Oh, Kak Maryam sudah ada, sudah bisa lihat? Alhamdulillah. Oke, Kak Maryam, kita lanjutkan ya. Nah, beriman kepada Nabi, caranya dia masuk Islam. Caranya bagaimana? Mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syarat yang kedua seseorang itu bisa disebut sebagai sahabat adalah dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz tanya nih, siapa yang tahu dengan Abu Jahal? Ayo. Abu Jahal. Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Jahal itu orang yang jahat, musuhnya Nabi Muhammad. Ustadz tanya nih, Abu Jahal itu ketemu langsung nggak dengan Nabi Muhammad? Ketemu. Ya? Ketemu. Tapi dia beriman nggak kepada Nabi Muhammad? Enggak. Dia jahat, ya. Dia jahat, bahkan suka mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Maka Abu Jahal itu
disebut sebagai sahabat atau bukan? Bukan. Bukan. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter. Kita lanjutkan ya. Syarat yang ketiga, seseorang itu bisa disebut sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang itu nantinya meninggal masih dalam keadaan Islam. Jadi ada loh adik-adik ya, orang itu bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dia sebelum meninggal, dia murtad, dia keluar dari agama Islam, dan meninggal dalam keadaan bukan orang Islam. Maka orang yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 syarat ini ya menjadikan seseorang itu disebut sebagai sahabat. Contoh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar, kita hapus dulu angka-angkanya. Oke, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Oke, contohnya siapa saja Ustadz? Nama-nama sahabat itu. Nah, ini Ustadz sudah tuliskan beberapa nama para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya yang sudah kita pelajari nih dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-6 hari ini. Contohnya kita sudah kenalan dengan siapa? Umar bin Khattab, ya kan? Ya, Umar bin Khattab. Kemudian ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Terus kemudian kita sudah kenalan dengan siapa lagi? Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar, mumtaz. Kemudian kita juga sudah kenalan dengan siapa lagi? Siapa yang masih ingat? Dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Nabi yang badannya itu kurus, ya. Tetapi kata Nabi dia nanti itu pahalanya itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Masih ingat ya cerita Ustadz yang kemarin tentang Abdullah bin Mas'ud? Nah, itu contoh-contoh para sahabat yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kenalan dengan mereka ya. Nih, Ustadz mau tanya nih. Umar bin Khattab itu bertemu dengan Nabi nggak? Bertemu. Kemudian Umar bin Khattab itu beriman dengan Nabi nggak? Beriman. Dengan Nabi. Kemudian Umar bin Khattab itu ketika wafat, ketika meninggal, dia agamanya Islam atau bukan? Islam. Berarti Umar bin Khattab ini termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinter. Lagi ya, contoh lagi ya. Nih, Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu bertemu nggak dengan Nabi Muhammad? Bertemu. Dawang istrinya kok, ya kan? Istrinya Nabi Muhammad. Ya. Hampir setiap hari juga bertemu sama Nabi Muhammad. Oke. Pertanyaan kedua, Aisyah itu beriman nggak dengan Nabi Muhammad? Beriman. Beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, Aisyah ketika wafat, ketika meninggal, masih dalam keadaan orang Islam atau bukan? Masih. Berarti Aisyah binti Abu Bakar itu termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar semuanya. Nah, di antara para sahabat Nabi yang banyak itu, siapa yang tahu jumlah sahabat Nabi itu ada berapa? Nggak tahu, banyak banget. Banyak banget. Coba Ustadz kalau tanya ya, Kak Laras, jumlah sahabatnya Kak Laras sekolah berapa orang? 1. Hah? 1 doang? Sahabatnya 1 aja? Iya. Oke, siapa namanya? Sheila. Sheila? Oke, bagus. Coba Kak Arum. Kak Arum punya sahabat berapa banyak jumlahnya? Di sekolah ada berapa sahabatnya Kak Arum? Banyak. 1, 2, 3, 4, berapa? 1 aja. Kok sahabatnya pada dikit-dikit sih? Ustadz punya sahabat banyak kalau Ustadz. Kak Mariam punya sahabat berapa orang di sekolah atau di rumah? Banyak ya? Banyak.
Banyak. Tadinya di sekolah ada 7 orang. Oh, Yang satu keluar. oh, yang satu keluar kemana itu sahabatnya Kak Mariam? Pindah. Oh, pindah rumah. Iya, kita doakan. Pindah sekolah. Oh, pindah sekolah supaya dia tetap baik-baik saja ya. Kak Zafran, sahabatnya berapa? Nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Saking banyaknya ya? Masya Allah, keren banget. Banyak temen pledek. Iya, begitu juga dengan Ngaji. iya, ada sahabat ngaji, ada sahabat sekolah, ada sahabat main, ya kan? Keren banget tuh, banyak banget sahabatnya. Coba kalau Kak Nadim juga punya sahabat yang banyak kan ya? Banyak. Iya, Kak Razga dan Kak Ryan juga punya sahabat yang banyak ya? Iya, oke. Nah, kita ini semuanya juga bersahabat nih. Ya, Kak Nadim, Kak Zafran, Kak Razga, Kak Ryan, Kak Mariam Akila, Kak Arum, Kak Laras, ini semuanya kita juga bersahabat, oke? Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau Ustadz baca di buku-buku sejarah itu, sahabat Nabi Muhammad itu jumlahnya berapa? Siapa yang tahu? Ini Ustadz sebutkan ya, sekitar 120.000 orang. Wow, banyak banget kan? Banyak banget tuh sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, 120.000 orang. Nah, di antara banyak sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu di antaranya? Ini Ustadz sudah tuliskan ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia orang laki-laki pertama ya yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Umar bin Khattab ya, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar adalah orang yang tegas, pemberani, tidak pernah takut kalau dalam membela Islam. Kemudian ada Utsman bin Affan, ini khalifah ketiga, menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu orangnya ganteng, bersih dan kaya raya, sahabat yang sukses, kaya raya, tetapi sangat senang untuk bersedekah kepada para sahabatnya yang membutuhkan. Masya Allah. Ada juga khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang terkenal sangat cerdas, ya, sangat pintar sekali dan sangat rajin, Ali bin Abi Thalib. Ada juga Talhah bin Ubaidillah. Ini adalah sahabat Nabi, ya, yang sangat gigih melindungi Nabi Muhammad SAW ketika di perang Uhud. Kemudian ada Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, pembelanya Nabi Muhammad SAW. Itu ya, ke-6 orang ini sudah dijamin masuk surga sama Rasulullah SAW. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Ini juga salah satu sahabat Nabi yang kaya raya, ya, seorang pedagang yang sukses, ya, jualannya selalu laku, selalu laris, ya, mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adik-adik keren ini kalau nanti Ustadz bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah panglima, ya, panglima perangnya kaum muslimin ketika di perang apa? Perang Qadisiyah melawan bangsa Persia. Lalu ada Sa'id bin Zaid, kemudian ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kemudian ada Bilal bin Rabah. Nah, siapa yang tahu Bilal bin Rabah? Yaitu muadzinnya Nabi Muhammad SAW, ya. Bilal itu tukang adzannya Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah masuk waktu asar gitu ya, Bilal kamu adzan gitu. Terus Bilal naik ke tempat yang agak tinggi, terus mengumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Bilal bin Rabah, ya. Ini sudah masuk waktu maghrib, ayo Bilal kamu adzan. Nah, Bilal adzan lagi tuh. Isya juga demikian, nanti subuh, zuhur, balik lagi ke asar juga demikian. Tukang adzannya Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah, itu juga dijamin masuk surga. Termasuk juga istri pertamanya Nabi Muhammad SAW, yaitu ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya masih banyak sekali nama-nama sahabat yang keren-keren ya. Insya Allah nanti kita akan satu persatu kenalan dengan mereka supaya kita ini anak-anak salih dan salihah bisa meniru bagaimana kerennya, bagaimana cerdasnya, bagaimana salihnya para sahabat itu, bagaimana pintarnya mereka, disiplin mereka, ya, bagaimana mereka itu bisa berbakti kepada orang tuanya, kemudian bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, nanti Ustadz insya Allah akan ceritakan satu persatu tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik yang soleh dan solihah, kita lanjutkan ya. Ini tentang sahabat Nabi nih. Jadi, siapa yang masih ingat tadi? 3 syarat seseorang itu disebut sebagai sahabat Nabi. Jangan lupa ya. Apa? Bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang pintar, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini contohnya kayak tadi misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dengan Nabi. Iya. Kemudian apakah dia beriman dengan Nabi? Iya. Nah, apakah dia meninggal dalam keadaan Islam? Iya. Oh, berarti ini termasuk sahabat Nabi Muhammad. Kalau kita hari ini, ya, kita itu beriman kepada Nabi Muhammad betul. Dan insya Allah nanti kita juga meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka kita ini bukan sahabatnya Nabi Muhammad, tetapi apa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya adik-adik, kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut, jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz pengen dengar semuanya bareng-bareng mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk buka speakernya, kita bersalawat kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar semuanya, mumtaz. Semuanya mumtaz, Masya Allah. Ya, bersalawat kepada Nabi itu. Bersolawat kepada Nabi itu sangat mudah. Modalnya hanya butuh mulut saja. Butuh mulut dan lidah yang digerak-gerakkan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi Ustadz kan memberikan judul pengajian kita sore hari ini itu adalah halal dan haram. Nah, kita masuk ke Ustadz, ini tuh halal atau haram ya? Ini halal apa haram ya? Yang ini tuh halal atau haram ya? Nah, semuanya bisa lihat gambarnya ya? Ada tulisan apa di situ? Sesuatu. Sesuatu, oke. Jadi maksud Ustadz begini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di kehidupan kita ini, ya, yang pertama dia itu ada yang halal, ya, ada yang halal. Contohnya apa? Yang halal dikerjakan atau yang boleh dikerjakan itu menolong teman itu halal, boleh, bagus. Bersepeda itu boleh nggak? Bersepeda? Boleh. Boleh, berarti dia halal. Berenang juga boleh, halal. Membaca, menulis, mengaji boleh, halal. Nah, kalau dalam urusan makanan dan minuman, contoh apa Kak Zafran? Contoh makanan dan minuman, susu itu halal, kemudian apalagi telur itu halal, buah-buahan, ada buah pisang, ada buah anggur, ada buah apel, ada buah mangga, ada apa lagi? Banyak. Pir, kemudian apa lagi? Telur. Apa Kak Zafran? Telur. Telur, buah-buahan kok, telur. Telur, buah-buahan. Iya, coba sebutkan contoh buah-buahan apa lagi? Buah salak, nah, kemudian buah jeruk.
Melon, pepaya, Pepaya. terus apa lagi? Pisang, Kedondong. betul. Apa Kak Mariam? Kedondong. Kedondong, oke. Nah, nih ya, Ustadz punya tebak-tebakan nih. Ustadz punya tebak-tebakan nih. Siapa yang bisa nanti dapat hadiah? Sebutkan 10 macam buah dalam 1 detik. Ayo, siapa yang bisa? Menyebutkan 10 nama buah dalam 1 detik. Oke, Kak Arum coba. Kak Arum buka dulu speakernya. Siapa yang bisa nih? Coba dalam 1 detik menyebutkan 10 buah. Oke, Kak Arum apa? Yuk. Strawberry. Apel. Sudah lewat dari 1 detik itu. Iya, bagus Kak Mariam. Coba Kak Mariam bisa nggak? Tidak boleh lebih dari 1 detik. Siap ya? Nih, saat hitung nih. 1, 2, 3. Yuk, sebutkan, cepet. Pisang, anggur, apel. Sudah habis waktunya. Ustadz punya jawabannya. Siapa yang mau tahu jawabannya? Siapa yang mau tahu jawabannya? Bagaimana cara menyebutkan 10 buah dalam 1 detik? Nih, dengarkan baik-baik ya jawabannya ya. Dengarkan baik-baik jawabannya ya. Siap ya? 1, 2, 3. Rujak. Siapa yang tahu makanan rujak? Rujak itu menyebutnya cuma 1 detik. Tapi di dalam rujak ada banyak buah-buahan. Lebih dari 10. Ada apa? Ada pepaya, ada mangga, ada kedondong, ada nanas, ada apa? Ada banyak itu ya. Jadi cara menyebutkan 10 buah dalam 1 detik itu kita sebut saja rujak. Pinter semuanya. Kita lanjutkan ya. Tadi contoh yang halal. Ya, terlihat ya tulisannya ya. Ada susu, ada telur, ada buah-buahan, ada sayur mayur. Siapa yang suka makan sayur mayur? Siapa yang suka makan dengan sayur-sayuran? Ayo, siapa yang nggak suka sayur-sayuran? Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh sayur-sayuran? Apa? Apa? Kak Arum, yuk sebutkan. Sayur apa? Brokoli, oke. Kemudian apa lagi? 2 ya, coba. 1 lagi apa? Wortel, oke. Kak Mariam, apa sebutkan? 2 contoh sayur. Speakernya belum kebuka, Kak Mariam. Ulangi. Kak Zafran bisa menyebutkan contoh sayuran? Apa? Sayur apa? Punya sih. Wortel, brokoli. Terus? Kangkung. Kangkung, pinter. Apalagi? Bagus. Kol. Kol, oh iya bagus. Kol, oke. Terong. Iya pinter, udah jangan banyak-banyak. Bagus Kak Zafran, bagus. Buat temennya lagi ya, buat temennya. Coba Kak Mariam apa? Tuh Kak Zafran udah menyebutkan banyak tuh, bagus tuh. Wortel, tomat. Apa ya? Wortel, tomat udah bagus, pinter. Sudah 2 aja ya. Coba yang lain, ada nggak? Kak Laras mau menyebutkan? Kak Nazim mau menyebutkan? Kak Raska? Coba sebutkan contoh sayuran. Sayur mayur. Kak Laras apa? Coba yuk. Selada. Selada, bagus. Iya. Terus? Apa lagi? Timun, oke, bagus. Terus? Udah ya, 2 aja ya. Kak Nazim. Giliran Kak Nazim. Ada lagi nggak? Coba. Bapak, ini kepotong-potong. Sayur apa? Contoh sayuran. Apa Kak Nazim? Gonjek. Ustadz nggak dengar, mohon maaf.
Apa Kak Nazim? Sebutkan lagi. Ya. Ada apa lagi? Coba bayam misalnya. Ya, bagus. Terus sayur apa lagi? Sayur. Oh, banyak deh pokoknya ya sayur-sayuran. Mudah-mudahan adik-adik solih dan solihah semuanya suka makan sayur. Dan harus banyak makan sayur supaya kita sehat. Oke, itu contoh yang halal. Kemudian yang kedua adalah contoh yang haram. Nih, nah ada yang halal pasti juga ada yang haram. Contoh yang haram itu apa Ustaz? Mencuri, ya kan? Kemudian bohong itu haram dilakukan, durhaka kepada orang tua itu juga haram dilakukan ya. Haram itu tidak boleh dilakukan, berdosa kalau nanti kita lakukan itu ya. Terus contohnya kalau dalam makanan apa? Darah. Nah, darah itu tidak boleh dimakan tuh. Ya, darah, kemudian bangkai. Bangkai juga tidak boleh dimakan, itu haram. Kemudian sesuatu yang beracun, ya. Sesuatu yang beracun itu pun juga tidak boleh dimakan karena membahayakan bagi tubuh kita. Oke. Contoh yang beracun itu apa misalnya? Obat nyamuk. Obat nyamuk itu jangan dimakan, nggak boleh, haram karena dia beracun, ya bisa membahayakan tubuh kita, tidak boleh. Atau juga alkohol misalnya, itu juga sangat membahayakan bagi tubuh. Rokok juga demikian, itu berbahaya sekali, ya. Jadi tidak boleh kita baygon. Oke. Jadi tidak boleh kita makan itu karena beracun, berbahaya bagi tubuh. Jadi itu contoh makanan-makanan yang haram. Atau tadi juga disebutkan daging babi misalnya ya, atau daging guguk misalnya, tahu ya daging guguk ya. Nah, itu walaupun babinya lucu, guguknya lucu ya, tetapi tetap haram kita makan. Nggak boleh meskipun babinya ya itu pink terus ada pitanya gitu ya. Nggak boleh, tetap nggak boleh, tetap haram ya. Itu contoh makanan yang halal dan contoh makanan yang haram. Nah, sebagaimana Ustadz tadi sebutkan, di antara yang halal dan yang haram ini ada beberapa yang samar-samar. Maksudnya itu tidak jelas apakah ini haram atau halal. Ya, contohnya yang kita itu ragu-ragu atau khawatir. Misalnya nih ya, misalnya ya. Nih, Kak Nazim misalnya, Kak Nazim itu sedang pulang sekolah jalan kaki. Dari sekolah ke rumah jalan kaki karena sekolahnya tidak terlalu jauh, jadi kalau berangkat ke sekolah itu jalan kaki. Nah, waktu pulang sekolah siang-siang itu misalnya ya, ketika lewat di depan masjid itu ada apa namanya? Ada pohon. Pohon mangga sudah berbuah. Lalu di bawah pohon itu ada pohon yang jatuh. Ada mangga yang jatuh tuh. Ada mangga yang jatuh. Nah, pertanyaannya, boleh nggak mangga itu dimakan sama Kak Nadim misalnya? Jawabannya ragu-ragu. Ini kira-kira mangganya halal nggak ya? Kan kalau saya makan, saya belum minta izin sama yang punya, begitu ya. Ya, tetapi kalau mangga itu kan halal, bukan haram. Tetapi saya belum izin nih sama yang punya nih. Nah, maka ini kita ragu-ragu, khawatir apakah halal atau haram. Itu namanya yang samar-samar, yang syubhat. Ya, lebih baik kita tinggalkan, jangan dimakan. Karena kita ragu-ragu, bisa jadi orang yang punya pohon itu ya melarang untuk orang lain itu makan dari buahnya. Bisa jadi seperti itu. Maka tinggalkan saja hal-hal yang meragukan atau yang samar-samar. Begitu ya adik-adik salih dan salihah. Paham semuanya? Insya Allah. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang samar-samar. Nah, kalau yang samar-samar tuh yang belum jelas itu sedikit kok ya. Yang banyak tuh yang halal. Yang halal tuh banyak banget. Kita boleh makan roti, makan pizza, makan mie ayam, makan bakso, makan apalagi nasi goreng, apalagi makan bubur. Yang halal tuh banyak sekali ya. Tapi yang haram
itu sedikit. Nah, ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat baik sama kita. Makanya yang halal itu dibikin banyak, tapi yang haram itu cuma sedikit. Begitu ya, adik-adik soleh dan soleha, bisa dipahami semuanya? Kalau bisa dipahami, angkat tangannya, angkat jempolnya. Pintar. Weh, Kak Nadim jempolnya kuning, habis megang apa? Kak Laras juga jempolnya kuning tuh, habis megang apa tuh? Habis bikin jamu ya, jadi tangannya kuning. Oh, Kak Zafran jempolnya juga kuning. Habis megang ini ya, apa namanya, cat tembok. Oke, semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hari ini kita belajar tentang halal dan haram. Ada makanan-makanan yang dihalalkan sama Allah, artinya itu boleh kita makan, boleh kita minum ya. Tetapi ada juga makanan-makanan yang diharamkan sama Allah. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. Contohnya yang halal tadi apa? Susu, telur, daging ayam, kambing, sapi, sayuran, buah-buahan, banyak sekali. Kalau yang haram contohnya darah, bangkai, kemudian yang beracun atau yang najis itu juga haram ya. Yang membahayakan tubuh kita itu juga haram, tidak boleh dimakan ya. Tidak boleh, haram karena membahayakan. Nah, lalu kita juga sudah belajar tadi tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat itu syaratnya 3. 1, bertemu dengan Nabi Muhammad. 2, beriman dengan Nabi Muhammad. 3, meninggal dalam keadaan Islam. Itu disebut sebagai sahabat. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan 2 nama sahabat yang dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad SAW? Sebutkan 2 nama sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kak Zafran, coba buka speakernya. Siapa? Yuk. Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Mumtaz, Kak Zafran. Masya Allah, keren. Pintar, Kak Zafran. Ada lagi yang mau membantu menambahkan? Sebutkan 2 nama sahabat yang dijamin masuk surga sama Allah dan Rasulullah. Siapa lagi? Siapa yang mau jawab? Kak Laras, yuk coba buka speakernya. Selain Ali dan Abu Bakar ya, tadi sudah tuh Kak Zafran tuh. Siapa lagi? Ada siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, pinter. Kemudian ada siapa lagi? Istri pertamanya Nabi Muhammad? Khadijah binti Khuwailid. Kak Laras, pinter. Bilal bin Rabah dan Khadijah itu juga sudah dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi siapa yang mau menambahkan? Siapa yang bisa? Siapa yang berani menyebutkan 2 nama sahabat? Kak Arum. Oke, Kak Arum. Kita buka speakernya Kak Arum. Ada siapa lagi? Tadi Ustaz sudah sebut. Nabi Musa. Nabi Musa, oke. Nabi Musa itu sudah jelas masuk surga karena dia nabi, tetapi dia bukan sahabatnya Nabi Muhammad. Bagus, Nabi Musa, bagus. Terus siapa lagi? Satu lagi. Ada siapa? Bagus. Kak Arum bagus, pintar. Ada Nabi Musa sama Nabi Harun ya. Pintar. Kak Nadim mau menambahkan atau Kak Razka, Kak Maryam mau menambahkan? Enggak ya, oke. Pintar. Semuanya pintar semuanya. Ustadz senang sekali sore hari ini bisa ketemu lagi ngaji dengan adik-adik soleh dan salihah. Kita cukupkan sekian ya untuk pengajian sore kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin depan. Kita masih cerita hadis yang ke-6 ini tentang halal dan haram. Ya, bagian yang kedua, part 2. Oke, insya Allah. Baik, semuanya yuk buka speakernya, kita berdoa. Ya, kita berdoa bareng-bareng, buka speaker semuanya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa merahmati dan memberkahi. Oke, siap? Ista'iddu. Baik. Kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Lalu membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pinter semuanya, alhamdulillah. Ustadz mohon undur diri. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di hari Senin depan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih Kak Zahra. Terima kasih Kak Rastara yang datang. Ya, terima kasih Kak Nabil. Terima kasih Kak Arum. Terima kasih Kak Maryam dan terima kasih Kak Laras. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Wah.